Saya Ridanul Arafah dari Kota Balikpapan, Bumi Hitam, Kalimantan Timur akan membawakan kisah tentang tokoh perjuangan dari daerah saya dengan judul Pahlawan Terlupakan dari Timur Kalimantan. Yang saya akan angkat di sini ya ini sosok beliau Gubernur Kalimantan Timur kedua, Bapak Haji Abdul Muiz Hasan. Pria kelahiran Samarinda 2 Juni 1924 ini aktif dalam pergerakan pemuda kebangsaan untuk memerdekakan Indonesia sejak era 1940 sampai 1945. Gubernur Kalimantan Timur setelah Bapak Haji Tumenggung Pranoto ini pun juga aktif dalam perjuangan diplomasi pasca kemerdekaan tahun 45, yakni era 1945 sampai 1949 saat Indonesia sedang dijajah lagi kedaulatannya. Beliau aktif untuk memerdekakan kembali Indonesia baik melalui jalur diplomasi, jalur politik, dan jalur-jalur yang beliau bisa. Nah, setelah itu beliau juga menggagas pembentukan Ikatan Nasional Indonesia dan Front Nasional cabang Kalimantan Timur di Samarinda, di mana gerakan ini jelas bahwa menyatakan dukungan kepada NKRI, bahwa Kaltim benar-benar sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga menjelaskan bahwa Kaltim benar-benar menentang adanya kolonialisme dari pihak kerajaan Belanda pada masa itu. Lalu setelah itu beliau sempat mengalami guncangan karena tidak adanya dukungan dari orang-orang yang memadai, terutama dari Karesidenan Kesultanan di Kaltim, di mana Karesidenan Kesultanan malah mendukung Belanda dan masuk ke Federasi Kalimantan Timur, negara boneka buatan Belanda. Setelah itu dengan semangat yang dia punya, dia terus merongrong melalui gerakan-gerakan yang dia miliki untuk terus melawan Belanda. Setelah pembentukan Federasi Kaltim, bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mock, yaitu negara boneka Kalimantan Timur itu, maka beliau merongrong para pejabat di Kesultanan. Lalu akhirnya setelah mereka keluar, beliau sempat ditawari oleh Van Mock bahwa kalau kamu mau bergabung dengan Belanda, maka kamu akan mendapatkan posisi, kamu akan kita beri kemewahan, kita beri kekuasaan di dalam Federasi Kalimantan Timur itu sendiri. Mungkin kalau orang-orang lain pasti akan tertarik, tapi tidak dengan beliau. Bapak Abdul Muiz Hasan dengan tegas menolak. Saya tidak mau. Saya tetap cinta NKRI, saya setia kepada NKRI. Kalian yang harus pergi dari sini. Kira-kira seperti itu. Beliau sangat tegas konsisten untuk menolak kolonialisme tetap bercengkram di bumi pertiwi. Ke Indonesia, memasukkan Kalimantan Timur ke Indonesia. Lalu pada masa-masa berikutnya tahun 1950-an yang mendesak pembubaran sistem kesultanan sebagai pemerintahan, sehingga Sultan Kutai Kartanegara menyerahkan Kukar kepada Kalimantan Timur dan mereka hanya sebagai simbol budaya saja. Kemudian saat Kalimantan Timur sudah menjadi bagian dari Indonesia tapi belum berstatus apa-apa, nah akhirnya beliau mendesak ke pemerintah pusat, Kalimantan Timur harus mendapat posisi sebagai provinsi di Indonesia. Ya, akhirnya keluarlah atas desakan beliau Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembagian wilayah Kalimantan menjadi beberapa Kalimantan, yaitu mulai dari timur, selatan, dan lain sebagainya. Lalu 9 Januari 1957 penyerahan kedaulatan sebagai provinsi dilakukan, hingga atas jasa-jasa beliau tanggal 30 Juni 1962 beliau diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Kalimantan Timur dengan gagasan pertamanya, yaitu pendirian Universitas Mula Warman pada tanggal 27 September 1962 tersebut. Hingga kiprahnya terus menanjak, lalu mengalami guncangan tahun 1966. Setelah itu sebelum pensiun ia sempat merasakan duduk di bangku MPR dan DPR Parlemen di Indonesia. Hingga akhirnya setelah pensiun ia fokus menjalani yayasan sosial dan juga memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar karena beliau sangat sadar akan pendidikan dan banyak. Setelah itu tanggal 21 November 2005 beliau akhirnya wafat karena sakit yang dideritanya. Akhirnya masyarakat Kalimantan Timur yang melihat bahwa beliau ini sangat berjasa ke Anda, akhirnya masyarakat Kalimantan Timur terutama di Samarinda mengajukan kepada wali kota Samarinda Bapak Syahari Jaang pada masa itu, yang akhirnya akan mengajukan ke pemerintah pusat menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional sebagaimana pahlawan-pahlawan lainnya yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itulah perjuangan beliau, perjuangan yang gigih, tidak pantang menyerah, tidak mau digoyahkan hanya dengan harta, kekuasaan, dan lain-lain. Semoga kita dapat selalu meneladani apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan, di mana kita harus mempelajari semua